Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Sistem Kardiovaskular. Di sini kami akan memperkenalkan diri sebelum menjelaskan materi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Christine Febrina Sirait. Saya Bella Rita Menyegasi. Saya Beatrice Krina Simamora. Saya Yudiatya Syapa. Dan saya Karina Semiapeti. Selamat menyaksikan video pembelajaran kami. Terima kasih. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan definisi sistem kardiovaskular yang terdiri dari jantung, darah, dan juga pembuluh darah. Nah, yang berfungsi untuk mengangkut oksigen, hormon, zat gizi, serta membuang sisa metabolisme ke seluruh tubuh. Jadi kita tahu bahwa sistem ini sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan tubuh kita dan juga kelangsungan hidup kita. Nah, komponen sistem kardiovaskular terdiri dari 3, ada jantung. Jantung merupakan organ berotot yang memiliki 4 ruang yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu terdiri dari arteri yang membawa darah keluar dari jantung dan vena yang membawa darah kembali ke jantung, dan di kapilerlah tempat perpindahan zat di jaringan. Dan yang ketiga tadi ada darah. Nah, darah ini terdiri dari plasma dan juga sel-sel darah seperti eritrosit, leukosit, dan juga trombosit yang berfungsi untuk transportasi zat, pertahanan tubuh, serta pembekuan darah. Dan untuk fungsi utama sistem kardiovaskular itu yang pertama untuk mengangkut oksigen dan nutrisi di jaringan. Yang kedua untuk mengatur suhu tubuh di aliran darah. Yang ketiga mengedarkan hormon ke organ target. Yang keempat membantu mekanisme pertahanan tubuh di sel imun, dan yang kelima menjaga keseimbangan cairan dan juga elektrolit di tubuh kita. Jadi kita tahu bahwa sistem kardiovaskular sangatlah vital sehingga dalam kehidupan kita untuk menjaga keseimbangan dan juga kelangsungan hidup kita secara keseluruhan. Pada bagian C ini kita akan membahas mengenai anatomi jantung. Yang pertama ada pengertian jantung. Jantung merupakan organ berotot yang berbentuk bulat. Dan ukuran jantung adalah sebesar kepala tangan manusia. Jantung letaknya berada pada rongga dada atau medius limbus, yang letaknya itu agak condong ke kiri dari garis tengah tubuh kita. Nah, untuk berat jantung pada perempuan itu adalah 200 mg. Sedangkan berat jantung pada laki-laki adalah 300 gram. Selanjutnya, yang kedua, yaitu struktur eksternal jantung atau bagian luar pada jantung. Yang pertama itu ada apex cordis atau puncak jantung yang letaknya ada pada ujung bawah jantung yang mengarah ke arah kiri bawah. Dan yang kedua ada namanya basis cordis atau dasar jantung yang letaknya ada pada bagian atas jantung. Dan sekaligus basis cordis ini juga merupakan tempat di mana keluar masuknya pembuluh darah besar. Dan yang terakhir ketiga ada yang namanya perikardium yang merupakan selaput pelindung jantung yang terdiri dari lapisan fibrosat dan sel. Selanjutnya struktur internal daripada jantung atau bagian dalam daripada jantung. Nah, jantung sendiri memiliki 4 ruang yang terdiri dari 2 atrium dan 2 ventrikel yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pada atrium kanan, dia bertugas untuk menerima darah dari seluruh tubuh. Sedangkan pada atrium kiri, dia bertugas untuk menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Nah, tugas daripada ventrikel kanan, dia bertugas untuk memompakan darah ke paru-paru. Sedangkan tugas pada ventrikel kiri untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bahas mengenai katup jantung yang berfungsi untuk menjaga aliran darah agar tetap pada situ. Pada katup jantung yang pertama ada katup atrioventrikular yang terdapat 2 katup. Katup yang pertama adalah katup trikuspid yang berada di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Sedangkan yang kedua ada katup bikuspid atau yang berada di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Pada katup kedua terdapat katup pulmonal yang berada di antara ventrikel kanan dan arteri pulmonal. Dan yang terakhir ada katup aorta yang berada pada ventrikel kiri dan aorta. Selanjutnya ada lapisan pada jantung. Jantung memiliki 3 lapisan, yaitu yang pertama ada lapisan epikardium yang merupakan lapisan terluar daripada jantung, dan yang kedua ada miokardium. Dan yang terakhir ada endokardium yang merupakan bagian lapisan terdalam daripada jantung.
Selanjutnya adalah siklus jantung. Jadi, siklus jantung merupakan serangkaian peristiwa yang terjadi selama satu denyut jantung penuh, dimulai dari pengisian darah dalam jantung, kontraksi untuk memompa darah, hingga relaksasi kembali. Nah, siklus jantung ini dibagi menjadi dua fase utama, yaitu sistol dan diastol. Sistol merupakan fase kontraksi otot jantung di mana darah dipompa keluar, sedangkan diastol merupakan relaksasi otot jantung di mana darah masuk ke jantung. Nah, untuk durasi normal satu siklus jantung ini sekitar 0,8 detik pada orang dewasa dengan denyut jantung 75 kali per menit. Nah, lalu bagaimana sih perjalanan darah dalam siklus jantung? Nah, jadi dalam satu siklus jantung, darah akan mengalir secara teratur melalui dua sirkulasi, yaitu sirkulasi paru dan sirkulasi sistemik. Pada sirkulasi paru, darah yang mengandung banyak karbon dioksida akan kembali ke jantung melalui vena cava dan masuk ke atrium kanan. Setelah atrium kanan berkontraksi, darah akan masuk ke ventrikel kanan. Setelah ventrikel kanan berkontraksi, darah akan dipompa melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru untuk melakukan pertukaran gas, yaitu melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen. Nah, lalu yaitu yang kedua, sirkulasi sistemik. Pada sirkulasi sistemik ini, setelah darah yang sudah kaya akan oksigen ini akan kembali ke paru melalui vena pulmonalis dan masuk ke atrium kiri. Setelah atrium kiri berkontraksi, darah akan masuk ke ventrikel kiri. Kemudian pada ventrikel kiri ini akan berkontraksi dengan kuat untuk memompa darah ke aorta. Dari aorta, darah akan dialirkan ke seluruh tubuh. Pada jaringan tubuh, oksigen digunakan untuk metabolisme sel dan darah akan kembali membawa karbon dioksida ke jantung. Sirkulasi ini terus berulang secara teratur. Sistem kondisi jantung. Sistem kondisi jantung adalah jaringan khusus di jantung yang menghantarkan dan menghasilkan sinyal listrik otomatis. Sinyal ini yang dapat digunakan untuk memastikan bahwasannya jantung dapat berkontraksi secara ritmis tanpa bantuan dari rongsonan luar. Fungsi utama dari sistem ini untuk memastikan atrium dan ventrikel dapat berkontraksi secara terkoordinasi dan beraturan dalam menjaga sirkulasi udara yang efisien. Adapun komponen utamanya ada nodus sinoatrial atau is-enol berfungsi untuk mengatur irama alami jantung dan menghasilkan impuls listrik awal. Dilanjutkan kepada nodus atrioventricular atau atrial node yang berfungsi untuk menarati nodus dari is-enol dan memberikan waktu kepada ventrikel untuk melakukan pengisian darah. Dilanjutkan kepada bundle of His yang berfungsi untuk mengantarkan impuls dari atrial node dilanjutkan kepada cabang-cabang bundle. Cabang kanan dan kiri bundle berfungsi untuk mengantarkan impuls ke masing-masing ventrikel. Dilanjutkan kepada serabut terginjal, di mana impuls akan disalurkan kepada seluruh organ ventrikel dan akan menyebabkan kontraksi secara simultan dengan terjadinya bersamaan. Mekanisme pengaturan denyut jantung. Denyut jantung menyesuaikan kebutuhan tubuh. Saat istirahat, denyut jantung melambat. Saat aktivitas, denyut jantung meningkat. Dan diatur oleh sistem saraf otonom, yaitu simpatis dan parasimpatis. Pada simpatis, meningkatkan denyut dan kecepatan jantung serta menyuntikkan pembuluh darah. Pada parasimpatis, menurunkan denyut jantung saat tubuh dalam kondisi yang rileks. Faktor lain yang mempengaruhi yaitu ada adrenalin, meningkatkan denyut jantung, ada baroreseptor yang mengatur sesuai tekanan darah, ada suhu tubuh dan elektrolit dalam mekanisme kerja jantung. Hubungannya dengan nadi yaitu nadi adalah gelombang kontraksi jantung sehingga jumlah nadi sama dengan jumlah denyut jantung. Peran pembuluh darah yang pertama ada arteri, yaitu membawa darah keluar dari jantung.
Ada vena yang membawa darah kembali ke jantung, dan ada kapiler yang yaitu tempat pertukaran oksigen dan nutrisi.